Hai good people, kalau kamu pernah bingung sama keputusan HR, video ini wajib kamu simak. Selamat datang di kanal Sentris HR, HR di balik layar. HR sering ditanya satu pertanyaan yang sama, baik secara langsung maupun tidak. Kamu sebenarnya di pihak siapa? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi buat HR, ini salah satu dilema paling berat. HR berada di tengah dua ekspektasi besar. Di satu sisi, atasan ingin keputusan cepat, efisien, dan aman. Di sisi lain, karyawan ingin diperlakukan adil dan manusiawi. Masalahnya, kedua sisi ini tidak selalu sejalan. Dan di tengah tekanan itu, HR tetap harus memastikan semua berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan resiko hukum. Dari pengalaman saya, kesalahan paling besar adalah menganggap HR harus memilih pihak. HR bukan pengacara perusahaan dan juga bukan perwakilan karyawan. HR adalah penjaga proses. Tugas HR bukan memastikan semua orang senang, tapi memastikan keputusan diambil dengan pertimbangan yang adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masalahnya, proses yang benar tidak selalu menghasilkan keputusan yang populer. Contoh kasus ilustratif, saya pernah berada di situasi di mana atasan ingin mengambil keputusan cepat terhadap karyawan tertentu. Secara emosi, atasan sudah lelah. Secara aturan, kasusnya belum sepenuhnya jelas. HR berada di tengah. Jika langsung mengikuti atasan, resikonya tinggi. Jika terlalu lama menahan, HR dianggap menghambat. Akhirnya, HR memilih memperlambat proses, mengumpulkan fakta, dan memastikan keputusan diambil dengan dasar yang kuat. Keputusannya tidak menyenangkan semua pihak, tapi aman dan adil. Di titik seperti ini, HR sering dianggap tidak berpihak. Padahal, justru disitulah integritas HR diuji. HR yang baik bukan yang menyenangkan semua orang, tapi yang berani menjaga proses, meskipun berada di posisi tidak nyaman. Dua hal penting untuk HR. Pertama, pisahkan tekanan emosional dengan fakta. Kedua, biasakan semua pertimbangan dicatat secara tertulis. Dokumentasi bukan sekedar administrasi, itu perlindungan bagi semua pihak. HR memang sering berada di tengah, dan posisi tengah itu jarang disukai. Menurut kamu, HR seharusnya berdiri di mana saat konflik terjadi? Tulis di kolom komentar, kita diskusi dengan kepala dingin. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin konten ini sampai selesai. Kalau menurut kamu bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like kanal ini. Dan kalau kamu ingin tahu lebih banyak soal dunia HR, kita lanjutkan di video-video berikutnya.